Itu aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Orang muslim kok buatan sholat 5 waktu nih, sholat yang wajib nih. Karena itu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan, Bapak-bapak yang dirahmati Allah. Panjenengan kalau dahar sambel kok buatan pedes aneh loh. Aneh. Iki sambel kok orang pedes. Karena sambel dan pedes itu hal yang identik, tidak bisa dipisahkan. Panjenengan kaget dahar sambel kok buatan pedes. Panjenengan merasa aneh ketika dahar misalnya gendis gula kok tidak manis. Kita merasa aneh kalau makan garam kok tidak asin. Kita merasa takjub dahar pare kok buatan pahit. Karena pare dan pahit, gula dan manis, garam dan asin, sambal dan pedes adalah dua hal identik yang tidak bisa dipisahkan. Tapi ada beberapa yang dirahmati Allah, ada yang lebih aneh, ada yang lebih ajaib daripada gula yang tidak manis, garam yang tidak asin, sambal yang tidak pedas, pare yang tidak pahit. Inggih menika tiyang muslim boten. Itu lebih aneh dan ajaib. Muslim kok boten. Karena ibadah sholat itu menjadi identitas utama kita ini sebagai seorang muslim. Saking pentingnya ibadah sholat ini, sampai ini tentang sholat menika, catatan ibadah sholat menika adalah catatan pertama yang akan ditanya, yang akan dilihat, yang akan diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hadapannya. Pak Lurah, Pak Lurah akan ditanya tentang bagaimana beliau memimpin kelurahan Jubul ini di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akan ditanya, tapi nanti kita juga akan ditanya bagaimana kita diamanahi soal istri dan anak-anak. Kita akan ditanya soal mendidik mereka, tapi nanti kita akan ditanya soal harta yang kita punya buat sedekah atau buat foya-foya. Itu akan ditanya, tapi nanti kita akan ditanya tentang semua kendaraan yang kita miliki, buat kemana dan dari mana dananya. Itu akan ditanya, tapi nanti pertama kali kita akan ditanya adalah tentang sholat. Orang kalau catatan sholatnya baik, sekali lagi, orang kalau catatan sholatnya baik, insya Allah hal-hal yang lain juga akan baik. Karena sholat itu menjadi miniatur kehidupan. Wong sholat saja dijaga, apalagi yang lainnya. Tetapi sebaliknya juga demikian. Kalau catatan sholat seseorang berantakan, maka kemungkinan besar yang lain-lain juga akan lebih berantakan. Wong sholat saja diremehkan, apalagi amanah jabatan misalnya. Sholat saja diremehkan, apalagi amanah harta. Sholat saja diremehkan, apalagi amanah keluarga. Sholat saja diremehkan, apalagi pendapatan-pendapatan yang gak jelas makin tidak digubris lagi. Karena sholat saja diremehkan. Itulah makanya siapa yang catatan sholatnya baik, maka yang lain dianggap baik. Dan siapa yang catatan sholatnya merah raportnya, maka yang lain juga kemungkinan seperti itu. Bapak-bapak yang dirahmati Allah, di banyak tempat saya menyampaikan bahwa sholat tidak boleh bolong. Sholat 5 waktu ini buatan asal bolong, karena yang boleh bolong cuma 2, donat kali sarung. Coba. Halo, assalamualaikum. Sholat tidak boleh bolong. Yang boleh bolong cuma 2, donat kali sarung. Sarung bolong, tapi sholat kok bolong. Itu muhasabah tentang apa? Ibadah kita, khususnya ibadah sholat. Mari kita juga lihat sedekah kita, kita lihat zakat kita. Jangan-jangan kita ini wajib zakat sebenarnya, wajib zakat, muzakki.
punya harta di atas nisab, sudah dimiliki setahun, punya tabungan ratusan juta, sudah dimiliki bertahun-tahun, tapi tidak kunjung dikeluarkan zakatnya misalnya. Mari kita muhasabah terkait dengan ibadah-ibadah kita, baik yang hubungannya dengan badan seperti sholat, puasa, dan juga yang hubungannya dengan harta, misalnya zakat, sedekah, wakaf, dan lain-lain. Muhasabah ibadah. Yang nomor 3, bapak-bapak yang saya muliakan, mari kita muhasabah soal dosa-dosa kita. Tidak usah lihat orang lain, tidak usah lirik orang lain. Mari kita ambil cermin hati untuk kita muhasabah diri. Jangan-jangan selama ini lisan kita tidak cukup mampu untuk memuji tetangga kita, tidak cukup mampu untuk berbagi nasihat yang baik kepada keluarga dan saudara-saudara kita, tetapi lisan kita malah digunakan untuk melukai hati teman kita, untuk merendahkan yang lain, untuk ghibah, untuk fitnah, untuk namimah. Jangan-jangan, mari kita lihat mata kita. Jangan-jangan selama ini yang kita pandang itu lebih banyak yang haram daripada yang halal. Mari kita lihat kaki kita. Mari kita hitung-hitung langkahnya ke masjid apakah lebih sering daripada langkahnya ke tempat-tempat yang tidak Allah ridhoi. Mari kita hitung soal hati kita. Apakah di dalamnya kita masih memelihara penyakit-penyakit yang sebagian orang itu malah apa istilahnya, tidak sadar bahwa penyakit yang menimpa hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit yang menimpa fisik dan jasmani kita. Orang begitu masuk angin, bingung cari apotek, bingung ke dokter, bingung ke klinik, pengen segera sembuh dari penyakit fisiknya. Tapi berapa banyak di antara kita yang hatinya berpenyakit dan tenang-tenang saja. Padahal penyakit hati jauh lebih berbahaya daripada penyakit fisik. Nyuwun sewu. Penyakit fisik paling banter meninggal. Gimana? Selesai urusannya di dunia. Kalau sudah wafat tidak sakit lagi. Maka kita sering menghibur keluarga yang sedang ditimpa musibah kematian. Karena misalnya ada salah seorang keluarganya sakit lama terus sampai wafat, kita hibur. Yang sabar Bapak, ini yang terbaik bagi almarhum, dan almarhum boten drama, tidak sakit lagi. Karena sakit itu cuma di dunia, sakit fisik ini cuma di dunia. Tidak ada ceritanya orang masuk neraka gara-gara masuk angin, tidak ada. Ada misalnya di neraka itu ditanya malaikat, Pak, jangan kok melebihi neraka ini gaweannya apa? Saya tuh asam urat. Tidak ada. Tidak ada orang masuk neraka gara-gara penyakit fisik, tidak ada. Tapi banyak orang nanti masuk neraka karena penyakit hati. Sombong itu di bawah mati.